Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, NPM 192191106. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menerangkan tentang model-model pembelajaran Penjas dalam mata kuliah Telaah Kurikulum Penjas. Nah, yang pertama, di sini ada latar belakangnya, yaitu istilah model pembelajaran amat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi. Pendekatan dan metode pembelajaran, istilah metode pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi. Metode dan teknik, sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun demikian, makna tersebut meluas, tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga. Akan tetapi, di dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, atau model pembelajaran Penjas, model pembelajaran atau models of teaching dalam konteks pendidikan jasmani lebih banyak berkembang berdasarkan orientasi dan model kurikulumnya. Dalam hal ini, model pembelajaran lebih sering dilihat sebagai pilihan guru untuk melihat manfaat dari pendidikan jasmani terhadap siswa, atau lebih sering disebut sebagai orientasi. Nah, di bawah ini diuraikan beberapa model pembelajaran sebatas untuk dipahami perbedaan antara satu dan yang lainnya. Yang pertama ada rumusan masalah, ada movement education, ada sport education, ada personal meaning, dan healthy related physical fitness. Nah, terus ada juga tujuannya. Yang pertama ada mengetahui movement education, ada mengetahui sport education, mengetahui personal meaning, dan mengetahui healthy related physical fitness. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang model pembelajaran gerak, atau tadi yang pertama yaitu movement education. Nah, pendidikan gerak atau movement education menerangkan kurikulum pada penguasaan konsep gerak. Nah, di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Yang pelaksananya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Nah, kerangka kerja program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, atau bisa disebut apa yang dilakukan tubuh gitu kan. Konsep usaha atau bagaimana tubuh gerak gitu. Konsep ruang atau di mana tubuh bergerak. Dan terakhir konsep keterhubungan, atau bisa disebut hubungan apa yang terjadi gitu kan. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala ada harus anak bergerak, sehingga gerakan anak itu bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Dari setiap aspek gerak di atas, tujuan dan kegiatan belajar dirancang dengan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar, pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan exploratory, atau bisa disebut Logsdon et al. Pada 1984. Menurut dalam model pendidikan gerak, siswa akan didorong untuk mampu menganalisis tahapan gerakan ketika menggiring bola basket, misalnya menemukan posisi yang tepat ketika berada dalam permainan. Itu kata Steinhardt sejak 1992. Nah, mengutip dari Nicholas, telah mengusulkan suatu kurikulum terpadu, atau bisa disebut integrated kurikulum, yang mengajarkan pada siswa hubungan antara gerak yang dipelajari dengan berbagai gerak pendidikan jasmani. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dengan elaborasi serta menjadi wahana bagi anak mengeksplorasikan kemampuan gerakannya. Nah, termasuk jika ke dalam kurikulum tersebut dimasukkan beberapa orientasi ke cabang olahraga seperti senam atau permainan, bahkan dansa sekalipun. Nah, di bawah ini akan diuraikan tentang ruang lingkup kurikulum pendidikan gerak yang diorientasikan melalui permainan dan senam kependidikan. Nah, oke, lanjut ke yang kedua, yaitu model pendidikan olahraga atau bisa disebut sport education. Nah, apa itu sport education? Sport education yang sebelumnya diberi nama play education dari Jewett
dan Bain pada 1985 dikembangkan oleh Sienden Top pada 1995. Nah, model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery atau bisa disebut penguasaan materi gitu kan. Nah, jadi merujuk pada model kurikulum sport socialization. Siendetop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality PE Through Positive Sport Experiences, Sport Education gitu kan. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Nah, inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga itu merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun sering melakukannya gitu. Namun di sisi lain ia melihat bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas sering tidak lengkap dan tidak sesuai gitu diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu sering terabaikan. Nah, jadi para guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang terpisah gitu dari suasana permainan sebenarnya, atau jika pun melakukan permainan tersebut lebih sering tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak sehingga kehilangan nilai-nilai keolahragaan atau pelajaran permainan itu pun memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Nah, dalam pandangan Sienden Top, pembelajaran demikian tidak sesuai dengan konsep praktek yang seirama dengan perkembangan atau developmentally appropriate practice atau bisa disingkat DAP gitu kan. Jadi bahkan dalam kenyataannya untuk sebagian besar siswa cara seperti ini itu kurang menyenangkan dan kurang melibatkan siswa secara aktif karena kemampuannya yang belum memadai gitu. Model sport education diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan pembelajaran yang selama ini sering dilakukan oleh para guru penjas. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu personal meaning. Nah, apa itu personal meaning? Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik. Nah, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Aan Jewel adalah pendukung dan pengembang dari model ini, dan ia menyatakan peranan pendidikan adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespons secara positif terhadap pencairan individu berkesan dengan makna itu. Itu Steinhardt tahun 1992. Nah, lanjut. Model ini didasarkan pada orientasi nilai ecological integration dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan Purpose Process Curriculum Framework atau bisa disingkat PPCF. Suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Nah, sedangkan dimensi tujuan itu meliputi 22 pernyataan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dan pendidikan jasmani secara keseluruhan. Sedangkan dimensi proses berperan sebagai pola klasifikasi untuk mengidentifikasikan keseluruhan proses pembelajaran gerak. Nah, terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajar dalam domain psikomotor. Nah, kategori proses ini meliputi perceiving atau merasakan, patterning atau melaporkan, adapting atau menyesuaikan, dan refining menghaluskan, kemudian varying memvariasikan, terus improvising mencari yang baru, dan composing menciptakan.
Nah, itu dari Jewel, Bain, and Ennis pada 1995. Nah, kritik untuk model ini, terutama yang berpedoman pada PPFC, berada di sekitar dilema dalam mengartikan dan menerjemahkan model ke dalam praktek. Terdapat sedikit sekali contoh model ini dalam wilayah praktek, sehingga para guru mendapat seperti kesulitan dalam menerjemahkan tujuan-tujuan untuk melaksanakan program penjas ke dalam pernyataan tujuan. Nah, itu kata Jewel and Bain pada 1985. Nah, selanjutnya yaitu healthy relate physical fitness. Nah, apa itu? Yaitu model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran, hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik. Nah, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan. Itu kata well-being siswa Jewel et al. 1995. Nah, perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaat pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagapan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi yang tidak terduga. Dilihat dan dari target pencapaian yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery. Banyak pihak membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu kebugaran yang dilakukan dengan fisik semata-mata atau disebut physical fitness. Terus yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. Dan kedua, kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau disebutnya motor fitness, yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Nah, tentunya dalam model pendidikan kebugaran, tujuan utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama, tetapi diyakini bahwa kegiatan yang dipilih pun harus senantiasa memasukkan upaya untuk memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran yang kedua. Nah, hal ini disarankan oleh Pett pada 1983 yang dikutip langsung oleh Steinhardt pada 1992 sampai dengan pernyataan sugestif, if you want to be physically fit, you must be fast, agile, and powerful as well as strong and enduring. Pernyataan tersebut dipandang penting mengingat ada kecenderungan jika model ini dijalankan oleh guru yang belum mengadopsi orientasi nilainya secara tepat, akan terjadi kemungkinan bahwa model ini hanya akan berakhir dengan program yang mewajibkan anak berlari dan hanya lari gitu. Oleh karena itu, banyak guru penjas lebih menyukai model ini dilaksanakan dengan memasukkan unsur keterampilan gerak, penampilan, atau dengan menggabungkan dengan model kurikulum lain gitu. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya, istilah model pembelajaran ini amat dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi. Pendekatan dari metode pembelajaran, istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi. Nah, model dan teknik, sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer tertentu, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Nah, namun demikian, makna tersebut meluaskan tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga saja, akan tetapi bidang ekonomi, sosial, pendidikan, model pembelajaran penjas, dan model pembelajaran atau bisa disebut models of teaching dalam konteks pendidikan jasmani lebih banyak berkembang berdasarkan orientasi dan model kurikulumnya. Nah, dalam hal ini, model pembelajaran lebih sering dilihat sebagai pilihan guru untuk melihat
dari pendidikan jasmani terhadap siswa atau lebih sering disebut sebagai orientasi. Di bawah ini diuraikan beberapa model pembelajaran sebatas untuk dipahami perbedaannya. Gitu. Perbedaan antara satu dengan yang lain. Gitu. Jadi cukup sekian dari saya, Nurholis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.